tempat ideal untuk bisnis ternak ayam petelur ini. Nah, oke, ini ada beberapa poin yang udah aku catat. Tempat ini harus memenuhi standar atau kriteria dari poin-poin ini. Nah, kalau masyarakat ngerti, kalau nggak ngerti kan biasanya orang akan ya ada yang bilang bau lah, ada yang mungkin takut, wah lingkungannya jadi tercemar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Ya. Halo teman-teman. Jadi sebelumnya aku ucapin selamat berpuasa buat teman-teman yang saat ini melaksanakan ibadah puasa. Semoga kuat. Gitu aja. Semoga kuat, tetap kuat sampai Ramadan. Oke. Sampai ke Ramadan sih, sampai Lebaran. Sorry. Oke, gitu aja ya. Langsung saja di video kali ini aku pengen bahas tentang tempat ideal untuk bisnis ternak ayam petelur ini. Lagi ini aku merespon dari komentar salah satu subscriber ya. Jadi tapi aku kemarin nyari komentarnya di mana lupa gitu. Cuma aku sempat udah nyatet nih temanya tentang wah ini berarti perlu aku bahas. Nah, ini tempat yang ideal untuk bisnis ayam petelur ini sendiri di mana sih sebenarnya kayak gitu. Oke, ini ada beberapa poin yang udah aku catat. Tempat ini harus memenuhi standar atau kriteria dari poin-poin ini. Nah, apa aja poinnya? Yang pertama yaitu sumber air bersih dan listrik mudah. Jelas untuk melakukan usaha bisnis ayam petelur ini kita harus punya sumber air yang bersih. Nah, untuk mendapatkan itu kita harus ya intinya kita punya sumber air yang bersih gitu loh untuk kandang kita gitu. Karena si ayam ini memerlukan air yang benar-benar bersih untuk menjamin agar si ayam ini tetap sehat gitu, sehat dan berproduksi seperti itu. Itu ya jelas ya. Listrik juga jelas. Kita juga butuh listrik karena walaupun secara pemakaian memang kita nggak yang butuh besar karena hanya kita untuk penerangan aja sebenarnya gitu. Tapi ya itu penting gitu. Penerangan, bahkan manajemen penerangan sendiri dalam kandang itu juga ada gitu, diatur gitu loh. Ada jatahnya gitu. Kapan lampu itu nyala, kapan lampu itu mati, itu ada waktunya gitu. Nah, intinya keberadaan listrik ini penting gitu. Walaupun nggak harus tinggi gitu, nggak harus wattnya harus tinggi gitu. Karena hanya sebatas untuk penerangan. Ya ada pun mungkin ketika si teman-teman ini untuk airnya pakai sanyu atau pompa air atau mungkin aktivitas kegiatan lainnya membutuhkan listrik. Nah, itu yang jelas ini keberadaan listrik itu penting seperti itu. Lalu yang kedua, akses aktivitas mudah. Akses untuk aktivitas kita di kandang ini harus mudah. Dalam artian sebisa mungkin kita punya kandang di pinggir jalan atau mungkin walaupun agak masuk, yang jelas untuk aktivitas kita seperti input dan output pakan, input pakan dan outputnya seperti output produk kita telur itu gampang. Jadi nggak mungkin juga kan kita harus membuat kandang di tengah-tengah hutan di mana aksesnya sangat sulit, sementara kita harus aktivitas berat seperti bawa pakan, gendong-gendong itu kan nggak mungkin kan kalau sulit, apalagi dalam jarak tempuh yang lumayan gitu. Bawa telur ya kan itu sebisa mungkin aksesnya mudah, intinya kayak gitu. Lalu poin berikutnya adalah suhu yang ideal untuk ayam ini sendiri sih sebenarnya ayam membutuhkan suhu yang sejuk, itu lebih baik. Walaupun mungkin di beberapa tempat seperti di Kediri itu kan kita tahu ya, daerah Kediri itu kan panas. Itu di sana juga banyak ayam petelur, tapi akhirnya mereka mengakalinya dengan mungkin dikasih blower atau mungkin bahkan close house, di mana intinya memainkan desain kandang itu ketika untuk ngakalin suhu itu ya. Yang jelas untuk tempat sendiri yang
yang dibutuhkan suhunya itu bagusnya untuk ayam ini sejuk, karena ini nanti kaitannya dengan hasil produksi. Ketika ayam ini di daerah yang panas, kasihan ayamnya, dia akan sering kalau teman-teman memperhatikan ayam itu sering mangap-mangap itu, kalau ke anjing kan kalau kepanasan menjulurkan lidahnya. Nah, si ayam ini mangap atau menguap itu. Nah, itu mengurangi kualitas dari telur itu sendiri. Biasanya cenderung di daerah panas itu kerabang atau cangkang dari telurnya itu biasanya kurang keras, karena kebanyakan, kalau menurut beberapa teori yang aku baca ya, itu ayam mangap-mangap itu yang mengeluarkan karbon dioksida terlalu banyak, itu akan mempengaruhi kualitas kerabangnya, jadi kekerasannya kurang, seperti itu teman-teman. Itu menurut sumber yang aku baca sih ya, mungkin itu kembali lagi ke bagaimana teman-teman, mungkin ada teori yang lebih ya. Ini ya bagusnya di tempat sejuk seperti itu. Nah, poin yang terakhir itu tadi poin ketiga ya, ini sekarang poin yang keempat. Poin yang terakhir, tidak dekat pemukiman sebisa mungkin, karena kita ngomongin bisnis ayam petelur dengan jumlah populasi yang bisa dibilang kan nggak sedikit, kita harus mengalah di tempat yang agak jauh dari pemukiman, misal di pinggir desa, atau kalau kita punya lahan mungkin di pinggir jalan tadi, nggak pas di tengah-tengah pemukiman. Nah, itu sebenarnya lahannya strategi seperti itu, dimana kita akses jalan mudah tapi tidak dekat dengan pemukiman. Karena biasanya ketika dekat ke pemukiman ya, kalau masyarakat ngerti, kalau nggak ngerti kan biasanya orang akan ya, ada yang bilang bau lah, ada yang mungkin takut, wah lingkungannya jadi tercemar, karena mungkin menganggap ketika masa udara yang kita hirup adalah udara yang sama dari dari polusi kandang, seperti itu. Itu sih kaitannya dengan sebisa mungkin kita jangan dekat dengan pemukiman. Oke, nah tapi sebelumnya kita rangkum lagi ya biar lebih jelas. Tadi apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk menentukan tempat yang ideal dalam membangun kandang untuk bisnis ayam petelur ini? Yang pertama, sumber air bersih dan listrik mudah, itu ya yang pertama. Yang kedua, akses untuk kita beraktivitas mudah, seperti untuk membawa pakan dan membawa hasil produksinya telurnya itu sendiri. Terus suhu yang ideal, kalau bisa kita cari suhu yang sejuk, nggak yang panas, seperti itu. Terus tidak dekat dengan pemukiman. Nah, itu tadi 4 poin yang perlu kita perhatikan menurut aku. Nah, adapun kalau teman-teman mungkin ada yang terlewatkan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video ini. Jangan lupa dukung terus dan support terus agar channel ini bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Nilai komoditi yang tidak tergantikan. Mas nggak boleh masuk ke kamera. Nggak boleh. Harus Oke, maaf, mungkin iya. kita bisa sambung lagi di next kesempatan. Terima kasih.